warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum wa ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berikutnya, asdiqai wa ahbabi, as'adakumullah wa qatakum, hayyakumullah, barakallahu fikum, kawan, sahabat, kolega. Pada kesempatan Ramadan, alhamdulillah kita dipertemukan Allah walaupun hanya di udara, tetapi sebenarnya kita ingin juga bertemu dengan kawan-kawan dari alumni Haramain, dari orang-orang yang pernah menuntut ilmu, menimba ilmu di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinah. Di yang Amuntai ada Abdul Halim, ada Said, ada Abdus Salam, ada beberapa orang yang pernah bermukim di Mekah. Kemudian ada yang di Kandangan, Haji Asnawi, Haji Karyadi, dan lain-lainnya. Kemudian yang di Banjarmasin ada Haji Asfihani, ada kawan-kawan yang Haji Erpan, Haji Murjani, Haji Abdus Somad, dan lain-lainnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu di udara walaupun hanya sekedar untuk mengabulkan permintaan daripada kawan-kawan. Mudah-mudahan ikhlas, bukannya hanya sekedar untuk memberikan papada, nasihat. Semua kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kita sebenarnya itu adalah dipinta saling mewasiati, saling berwasiat, saling bapapada, saling mengingatkan. Itu memang semua kita. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ada permintaan daripada kawan-kawan dari Haramain bahwasanya mesti harus ada kita berkumpul, mesti harus ada kita bertemu muka, bertatap muka sebenarnya, untuk menyampaikan bahwa hidup manusia ini di dunia hanya seini saja, yang kita itu akan menuju ke alam akhirat yang lebih lama dan lebih abadi dan lebih kekal. Itulah yang akan kita tuju. Kawan kita, orang-orang dari Haramain ini, dia sesudah menuntut ilmu di Mekah, kemudian melanjutkan lagi ke negerinya, ke kampungnya masing-masing. Arti melanjutkan dengan ilmunya adalah dia bermuzakarah dengan kawan-kawannya. Salah satu yang orang bisa menghidupkan ilmu pengetahuan itu adalah dengan muzakarah, hayatul ilmi muzakaratuhu. Maka saya sampaikan tadi bahwasanya orang-orang yang tiba ke kampungnya dari sesudah menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah, kemudian dia terus menuntut ilmu
kadada habisnya, kadada akhirnya orang ingin menambah ilmu, orang bermuzakarah ilmu itu tidak pernah habis, dan ilmu itu banyak, dan ilmu itu beraneka ragam, yang kita tuntut itu banyak. Maka sesampainya dia di kampung halamannya, dia memberikan pelajaran sebagai pengajar dalam sebuah pesantren. Dari kawan-kawan yang dia sebagai pengajar orang masyarakat yang ada di kampungnya, ada majelis ma'arif kalau di Amuntai itu, kalau ada majelis ma'arif di Amuntai itu, ada kawan-kawan kita itu yang senantiasa dia menghidupkan muzakaratul ilmi, dia menghidupkan ilmu pengetahuan itu dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji aqwalul fuqaha wa aqwalul ulama. Maka itu yang pas dan yang benar bagi kita selaku orang yang pernah menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Seadanya yang diketahuinya dari ilmu pengetahuan itu kemudian diamalkan. Ilmu itu mauqufun alal amal, wal amal itu mauqufun alal ikhlas. Seada yang dituntutnya dalam ilmu pengetahuan agama pada ketika dia berada di Timur Tengah, kemudian diamalkannya ilmu itu, maka itulah orang yang mulia, itulah orang yang Allah sanjung dan Allah berikan kemuliaan kepada orang itu, dan orang itu telah melakukan hal yang mulia karena dia telah menghidupkan ilmu pengetahuan. Kemudian salah satu daripada menghidupkan ilmu pengetahuan apa yang saya katakan tadi adalah bermuzakarah. Maka bermuzakarah seperti ini adalah salah satu bentuk daripada menghidupkan ilmu. Maka babnya yang perlu yang saya sampaikan dalam beberapa ayat yang saya ketengahkan di dalam mukaddimah itu adalah kita itu banyak dalam hidup kita itu Ramadan atau di luar Ramadan, dipinta kepada kita oleh Allah bahwasanya berserah. Berserah itu tawakal, taslim, tafwid, ridho. Maka itu yang dipinta kepada hamba Allah oleh Allah. Maka disampaikan kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan terkena musibah seseorang itu kecuali Allah yang mengenakan musibah itu. Kemudian setelah kita mendapat musibah daripada Allah, mendapat penyakit, mendapat bencana, mendapat hal-hal yang tidak menyamankan dengan kita, lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang bersabar. Ayat sebelumnya itu walanabluwannakum bisyai'in minal ju'i wa naqsi minal amwal wathamarat. Lalu sambungannya wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, apabila engkau, kata Allah, memperdapati sebuah musibah, sebuah yang meresahkan hati kita, sebuah yang menyusahkan dengan kita, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan, sesungguhnya kami adalah dari Engkau ya Allah, kembali
wa inna ilaihi rajiun, dan kami ini adalah kepadanya dikembalikan. Maka ridha dengan apa yang dibuat oleh Allah lawan diri kita, ridha kita dengan yang dibuat oleh Allah dengan diri kita, sebuah perintah oleh Allah agar kita melakukan seperti itu. Taslim, kita menyerah dengan itu. Tetapi dalam menyerah, tetapi dalam tawakal kepada Allah, kita dipersilahkan oleh Allah untuk mencari jalan keluar dengan cara, kalau sakit berobat, tidak ada salahnya. Orang yang sakit berobat, tidak ada salahnya itu. Kemudian orang yang terkena bencana longsor, bencana banjir, kemudian dia berpindah tempat mencari yang lebih tinggi, yang lebih bagus, dan pindah tempatnya. Itu sebuah anjuran yang harus dilakukan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, itulah yang puncak daripada segala-galanya, yang kita harus tawakalnya kepada Allah, ridhonya kepada Allah, tafwidnya kepada Allah sesudah ikhtiar manusia dilakukan oleh manusia ini. Salah kalau nangka ini adalah salah kalau kayak ini. Orang tuh fakir. Aku jar seadanya fakir nang kayak ini jar. Aku seadanya jar. Anu fakir nang kayak ini, aku kada menerima rezeki daripada Allah. Aku seadanya aja. Allah bisa aja akan memberikan rezeki kepadaku. Tetapi ujungnya kita mengemis kalau kan. Tapi kan ujungnya kita mengemis. Tidak dibenarkan manusia yang seperti ini kalau dia dalam keadaan bodoh, lalu dia tetap bertahan dengan kebodohannya, berserah kepada Allah, tidak ada salah tawakalnya. Orang yang bodoh pasti dia menuntut ilmu. Orang yang lapar pasti dia mencari untuk duit untuk membeli makanan. Tidak boleh dia menzalim, tidak boleh dia menipu dengan menghasilkan keuangan daripada yang ia berkata itu tadi lapar. Lapar itu setiap manusia pasti ada. Dan kalau dia mengambil jalan pintas, mengambil hak orang, itu lebih besar lagi dosanya. Dan orang yang lapar itu mesti dia mencari nafkah, mencari keuangan untuk dirinya, untuk istri dan anaknya. Itu adalah sebuah kewajiban. Talabul halal faridatun ala muslim. Menuntut yang halal, mencari pencaharian, berusaha, itu adalah kefarduan bagi masing-masing manusia dimanapun mereka berada. Tawakal yang salah adalah tawakal orang itu memahami dirinya fakir, dirinya miskin, tetapi dia malas dalam bekerja, maka berlindunglah kepada Allah cepat-cepat, bahwa berlindunglah kepada Allah cepat-cepat dengan perasaan malas dalam membina dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diperintahkan Allah untuk mengikhtiari dirinya tidak terjatuh ke dalam binasa dengan keadaan lapar. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kada boleh kamu, ma'asyiral muslimin, kada boleh kamu membiarkan dirimu lapar, membiarkan dirimu sakit, membiarkan dirimu terancam, membiarkan dirimu begini-begini. Allah tidak membenarkan yang seperti itu. Maka kepada orang yang fakir, kepada orang yang sakit, kepada orang yang terancam dengan hal-hal yang bermacam-macam, maka
usaha ikhtiarnya, sekali lagi, usaha ikhtiar orang itu mesti harus dilakukan, dan sesudah itu dia bertawakal kepada Allah. Itulah tawakal yang benar. Law tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Rasul mengatakan, kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan benar tawakalnya. Nang salah tadi sudah saya sebutkan tadi kan, nang salah tadi sudah saya sebutkan. Sekarang yang benar itu law tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkul. Dia dengan benar dia bertawakal. Dia kalau lapar dia harus mencari apa yang akan dimakannya dengan tidak disertai dengan kezaliman kepada orang lain. Itu bertawakal yang benar kepada Allah. Dia bertawakal, la razaqakum kama yurzaqut thair tagdu khimasa wa taruhu bitana. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang benar tawakalnya. Sekali lagi, dengan orang yang benar tawakalnya, maka Allah akan memberikan rezeki seperti diberikan rezeki kepada burung yang pada ketika pagi dia keluar daripada sarangnya, pada ketika dia pulang dari sarangnya, maka dia dalam keadaan kenyang, wataruhu bitana, dan pada ketika dia pulang dan pada ketika dia sampai ke sarangnya lagi dalam keadaan kenyang. Apa artinya? Seekor burung itu tidak membiarkan dirinya dalam keadaan lapar bagana di sarangnya. Sekali lagi, seekor burung itu tidak berada di sarangnya. Dia keluar dari sarangnya, dari rumahnya, keluar dia dari rumahnya, bertemu dengan belalang, dia makan. Bertemu dengan cacing, dia makan. Bertemu dengan ikan di laut yang kebetulan terapung ataupun dia meloncat ikan itu, itulah yang diberikan oleh Allah rezeki kepada burung, yang burung itu mengupayakan dirinya menjadi orang yang mengikhtiari dirinya, berusaha dalam mencari nafkah, mencari sesuap nasi untuk dimakan. Seperti itu barangkali dalam nasihat singkat, kalau boleh saya katakan itu adalah nasihat singkat kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, alumni Al-Falah, alumni Haramain, dan seluruh orang-orang yang berada di sekitar kita kesemuanya. Bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka la razaqakum kama yurzaqut thair tagdu khimasa wa taruhu bitana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuatkan sifat tawakal ke dalam hati kita, dan tawakal yang benar itu yang kita inginkan, yang kita peroleh, yang kita harus upayakan, itu adalah tawakal yang benar berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan sangat-sangat penting harus kita punyai, maka kita akan bisa bertawakal kepada Allah. Belum lagi kita disuruh bersabar kepada Allah, belum lagi kita disuruh dengan bersyukur kepada Allah, belum lagi kita disuruh oleh Allah harus kita itu tidak boleh tulul amal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berikutnya insya Allah bisa lagi kita bertemu pada kesempatan yang seperti ini, dan kita ingin saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, sharing antara umat Islam dengan umat Islam lain. Maka kepada alumni Haramain, saya juga ingin menyampaikan kepada mereka ini, dan berikanlah ilmu pengetahuan, kontribusimu kepada masyarakat kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.